Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setelah puji dan syukur sama kita panjatkan untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, para jamaah dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Qanaah. Apa bu? Qanaah. Ibu tahu artinya qanaah? Lontong setengah ikat. Qanaah adalah merupakan salah satu bentuk amalan hati. Lawannya adalah radzailul qulub, yaitu kekotoran-kekotoran hati. Tadi para pemirsa yang ada di rumah sudah melihat prolog yang ditampilkan bahwa qanaah secara bahasa artinya merasa puas. Merasa puas. Adapun secara istilah, qanaah merupakan sikap rela, merupakan sikap ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya. Oleh karenanya orang-orang yang beriman kalau mau sampai kepada Allah, kalau mau mendapatkan ridha Allah, harus mengamalkan salah satu amalan hati ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah qanaah. Artinya menerima. Kadang kita sebagai orang-orang Islam suka protes sama Allah, betul bu? Allah Ta'ala kasih begini, dia protes sama Allah. Dikasih kaya, salah. Dikasih miskin, salah. Giliran dikasih kaya, punya anak buah banyak, ngedumel. Tahu bu ngedumel? Tahu pak ngedumel? Ngegerendeng. Nih anak buah pada kagak tahu diri, begono begini, dan seterusnya dan seterusnya. Giliran jadi orang miskin, dia nggak husnudzon sama Allah. Protes sama Allah sambil berpantun. Apa pantunnya? Dari timur ke barat, dari timur ke barat, seumur umur melarat. Karena nggak husnudzon sama Allah Ta'ala, nggak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Sedangkan Allah menyampaikan, ana inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung prasangka hambaku. Lah kalau hambanya aja udah bilang gue sih kagak bakal pernah kaya dah, dari timur ke barat seumur umur melarat, ya udah melarat terus. Tapi kalau seandainya kita punya rasa kuat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala juga akan malu terhadap prasangka hambanya tersebut. Maka sikap qanaah merupakan sikap yang harus pada diri seorang hamba. Amalan hati bu, amalan hati pak, beda ame amalan yang namanya lahiriah. Kadang mohon maaf, kita ngelihat ada orang ibadahnya rajin, sholat malamnya nggak pernah tinggal, puasa Senin Kemis apalagi. Tapi yang atu enggak, yang atu mah biasa-biasa aja, yang wajib aja dia kerjain, sholat jalan, giliran Ramadan puasa, lebih-lebihnya jarang kita lihat. Sunnahnya juga nggak begitu getol, sunnahnya juga nggak begitu jalan, tapi wajib dia kemudian lakukan. Hanya saja ketika fakta kita lihat, kok yang banyakan sholat sunnahnya, amalan sunnahnya ditambahin ketimbang yang wajib-wajib aja. Yang lancar kehidupannya misalnya dalam persoalan ekonomi justru yang wajib-wajib aja. Giliran yang sunnah ditambahin begitu-begitu aja udah. Nah ini fungsinya amalan hati.
Ketika seseorang ibadah, amalan lahiriah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, itu amalan lahiriah, Bu. Dia jalanin tuh, tapi nggak dibarengin sama amalan hati. Salah satunya apa? Sikap qanaah menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga sikap qanaah melahirkan sikap menerima dan juga punya baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yakin kepada Allah dan baik sangka kepada Allah, Allah insya Allah juga akan merasa malu terhadap hambanya. Jadi ketika ada orang yang sholatnya nggak ditambahin sunnahnya, jarang sunnahnya, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya, tapi justru bisa lebih baik ketimbang orang yang kemudian melaksanakan ibadah wajib saja. Kenapa? Karena persoalannya hatinya itu baik sangka kepada Allah, yakin total tanpa tapi. Ini yang jadi persoalan. Kalau misalkan nyari rezeki, rezeki mah nggak bakal ketuker. Nih hari gue miskin, kalau Allah Ta'ala mau besok pasti ada. Ketimbang orang yang bilang dari timur ke barat, dari timur ke barat, padahal dia sholatnya rajin, sunnahnya rajin, tapi Allah Ta'ala bilang, ya ini orang udah buruk sangka aja sama saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terjadilah apa yang terjadi dari prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ngelihat hambanya nerima, namanya orang nerima bagaimana sih? Kira-kira nih ibu ame suami nerima aja apa adanya. Suami makin hari makin sayang apa kagak? Assalamualaikum, masih hidup? Jawab dong. Ini saya tanya nih Bu, kalau seandainya sama suami nerima aja, syukurin aja, kira-kira suami makin sayang apa makin gedeg? Ibu tahu gedeg? Makanan yang dari Jogja tuh. Oh salah ya. Kalau kata bapak bukan Ustadz, yang rada kurang denger. Oh beda lagi. Kalau seandainya kita nih bersyukur sama suami, nerima apa adanya. Ya Allah, suami kang ojek, pulang bawa duit 10.000, 15.000, ibu ya. Ibu-ibu akhirnya ngeliatin ke sono, udah diri. Kode disuruh berhenti nih, disuruh berhenti nih. Pokoknya kalau seandainya kita punya sifat qanaah, insya Allah Allah Ta'ala akan makin sayang sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Qanaah ini yang harus kemudian kita tahu. Karena memang waktunya singkat. Manfaat qanaah yang pertama sudah barang tentu, sebagaimana yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Apa itu Ustadz? Yaitu melahirkan rasa syukur kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia yakin kepada Allah, rezeki kagak ketuker. Betul apa betul? Akhirnya apa yang terjadi? Orang kagak ngirian sama tetangga. Toh kalau misalkan kita punya rasa syukur, bawaannya kagak hasut sama saudara, nggak jahat hati kita. Orang Jakarta bilang muke boleh bagus tapi hati bengkok, ya Bu ya. Nah orang yang qanaah insya Allah nggak begitu, karena dia tahu alamat rezeki emang kita nggak tahu, tapi rezeki tahu alamat kita. Bu, Assalamualaikum. Ini mesti diyakinin ibu-ibu ya, rezeki kita alamatnya nggak tahu, karena kita disuruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala buat nyari aja. Urusan dapat itu urusan Allah. Betul apa betul? Pokoknya cari aja udah, jalannya dari mana aja udah. Tapi patokan dari jalan yang A kita cari itu rezeki, belum tentu dari jalan A. Pasti bisa jadi beda. Dari mana? Tahu-tahu dari jalan Z. Yang penting usahanya udah jalan. Itu yang namanya rezeki. Kenapa? Karena rezeki yang tahu alamat kita. Karena kita yakin kepada Allah dan kita qanaah bersyukur kepada Allah, ntar juga nyampe tuh rezeki. Yang penting gue mau udah usaha aja dah. Tahu-tahu giliran pulang dari pagi sampai tengah malam bute, usaha kagak dapat. Giliran nongkrong di rumah ada orang bawain batu bacan.
2 kilo lah kan gede. Tahu-tahu ada orang nyari, ente punya barang? Punya. Tahu nih batu apaan? Tuh orang kagak ngerti, giliran dilihat ternyata batu bagus, bacan, saingan pancawarna bro, iya nggak? Akhirnya orang tawar 30 juta, tuh min haitsu la yahtasib. Kenapa? Rezeki dari Allah. Rezeki tahu apa sebab bisa begitu, karena kita qanaah. Dengan qanaah lahirlah rasa syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kata Allah dari nikmat yang telah aku berikan, aku tambah. Tapi ingat kata Allah, kalau engkau kufur kepada nikmat yang telah aku berikan, niscaya pasti azabku amat pedih. Subhanallah. Jadi kalau andai kata kita punya sifat qanaah bu, nerima, bersyukur, lihat yang dunia nih, yang di bawah kita ketimbang yang di atas kita. Undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ilaman huwa fauqa minkum. Kalau urusan dunia, lihat tuh yang di atas, yang di bawah bagaimana urusannya. Lah saya alhamdulillah punya mobil, biar kata jelek, mobil tahun 80 masih bisa jalan. Tetangga punya motor begitu tahun 70 lagi lebih ngenes dari gua, hujan kehujanan. Yang punya motor tahun 70 lihat yang pakai sepeda, ya Allah tuh sepeda mana udah karatan lagi. Saya mah alhamdulillah bisa naik motor. Yang naik sepeda juga ngelihat tetangganya, alhamdulillah gue biar kata karatan sepeda, tetangga gue jalan kaki sengklek lagi kakinya. Lihat ke bawah sehingga timbul rasa syukur, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas jalan aja, kalau ngelihat ke atas kesandung. Betul apa betul? Jadi ini hati lempeng, tetangga beli PCD nggak meriang. Kan ada model begitu tuh, tetangga nggak boleh seneng dikit, tau-tau beli DVD dipitnah. Padahal paling duit baru korupsi tuh, paling duit boleh nipu orang, segala macem diomongin. Tetangga beli kulkas naik panasnya, tetangga beli mobil setruk, akhirnya giliran tetangga beli rumah mampus orang. Kenapa? Hatinya kagak lempeng, gak qanaah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keberuntungan qanaah adalah salah satunya melahirkan sikap syukur kepada Allah, dan juga beriman kepada Allah, yakin total tanpa tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kepada dirinya. Faktornya apa? Yaitu satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bukan kodir, lu main kodir aja lu, hafalin makanya kodir tetangga lu panggil apa ya nih mak mari hafalin. Tapi bapak dan ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi satu yang perlu kita ingat, bahwa qanaah adalah sikap seorang hamba kepada Allah, makhluk kepada Khalik. Bagaimana kalau misalkan terhadap manusia, apa kudu kita nerima aja? Apa kudu kita rela aja? Lihat-lihat dulu. Kalau manusia terhadap Allah wajib harus kemudian mempunyai rasa qanaah. Tapi kalau sesama manusia, lihat dulu, apalagi bicara pemimpin sama rakyatnya. Rakyat kira-kira sama pemimpin punya kebijakan-kebijakan, misalnya yang kebijakannya kagak enak, apa kemudian yang namanya rakyat boleh nerima aja? Assalamualaikum, masih hidup? Boleh nerima aja? Enggak apa-apa, nolak juga, kritik nggak apa-apa. Kenapa? Karena bisa jadi nantinya akan merugikan daripada rakyat kalau kebijakannya kagak enak. Biarin dulu diri dulu, saya terusin sedikit gitu ya. Contohnya persoalan apa? Karena penting nih. Persoalannya persoalan yang sekarang sedang terjadi. Yang namanya rakyat Indonesia boleh aja kritik, boleh aja kemudian memberikan aspirasinya, kan begitu tuh. Bahasa kerennya, ibu tahu nggak aspirasi? Obat sakit kepala.
untuk aspirin tuh Maya. Boleh aja selama memang itu baik. Betul apa betul? Paham apa paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan.